Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai teori dan konsep pemodelan sistem dalam komputasi kognitif. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arya Ahmad Kurlobi dan saya dibantu oleh teman saya yaitu Saputra Fadli Gumilar. Kami akan menjelaskan mengenai teori dan konsep pemodelan sistem dalam komputasi kognitif. Oke. Pada materi ini terbagi menjadi 6 subbab, yaitu pemodelan sistem, konsep sistem, model dan simulasi, konsep pemodelan dalam komputasi kognitif, pemodelan kognitif berbasis saraf, dan pemodelan kognitif berbasis cara manusia berpikir. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung pada materi yang pertama, yaitu pemodelan sistem. Nah, pemodelan sistem adalah sebuah proses membuat representasi abstrak dari suatu sistem nyata dengan tujuan untuk memahami, menganalisis, dan mengelola sistem tersebut. Jadi, pemodelan sistem adalah satu hal untuk menirukan hal-hal yang ada di dunia nyata sehingga dapat dianalisis dan dipelajari untuk kepentingan yang lebih lanjut. Contoh dari pemodelan sistem ini adalah smart city atau kota pintar yang mengintegrasikan berbagai aspek seperti transportasi, energi, dan keamanan. Yang kedua yaitu konsep sistem. Nah, sistem adalah kumpulan elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam sistem terbagi menjadi beberapa komponen. Yang pertama ada elemen, yaitu bagian-bagian dari sistem seperti komponen fisik atau entitas. Selanjutnya ada hubungan. Hubungan adalah interaksi antara elemen-elemen. Yang ketiga ada lingkungan, yaitu faktor eksternal yang mempengaruhi sistem. Dan yang terakhir yaitu tujuan, apa yang ingin dicapai oleh sebuah sistem tersebut. Contoh dari konsep sistem adalah mengintegrasikan sensor lalu lintas, sistem kontrol lampu lalu lintas, dan data analitik untuk mengoptimalkan aliran kendaraan dan mengurangi kemacetan. Selanjutnya ada model dan simulasi. Definisi dari model adalah representasi atau abstraksi dari sistem nyata yang dirancang untuk memahami dan memprediksi perilaku sistem tersebut. Dan simulasi adalah proses menjalankan model untuk melihat bagaimana sistem berperilaku dalam kondisi yang berbeda. Jadi, sebuah model itu adalah sebuah objek, sedangkan simulasi itu adalah di mana objek itu berada. Dalam model tersebut terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada model fisik, representasi fisik dari sebuah sistem, misalnya sebuah maket. Yang kedua ada model matematis, penggunaan persamaan matematis untuk merepresentasikan sistem. Dan yang ketiga ada model komputer, yaitu simulasi berbasis perangkat lunak yang menggunakan algoritma dan data untuk merepresentasikan sistem. Nah, contoh model dan simulasi bisa kita lihat dalam model lalu lintas, di mana model matematis atau simulasi komputer yang menggambarkan aliran kendaraan dan perjalanan kaki dalam kota. Nah, model ini menggunakan data dari sistem lalu lintas, kamera, dan GPS untuk memproyeksikan arus lalu lintas dan kemacetan. Nah, menggunakan model lalu lintas untuk mensimulasikan efek perubahan durasi siklus lampu lalu lintas pada kemacetan di berbagai persimpangan. Nah, itu selanjutnya materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Saputra Fadli Gumilar. Oke, selanjutnya adalah konsep pemodelan dalam komputasi kognitif. Pemodelan dalam komputasi kognitif bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana pemrosesan mental manusia berfungsi dan untuk menciptakan teknologi yang dapat meniru atau memperluas kemampuan kognitif manusia.
Contohnya adalah seperti sistem lalu lintas cerdas yang menggunakan model pemrosesan informasi untuk mengatur lampu lalu lintas secara dinamis berdasarkan kondisi lalu lintas saat ini. Oke, selanjutnya ada pemodelan kognitif berbasis sel saraf. Pendekatan dalam komputasi kognitif yang berusaha meniru atau mensimulasikan cara kerja otak manusia dengan menggunakan model-model yang terinspirasi oleh struktur dan fungsi neuron di otak. Oke, contohnya adalah seperti sistem pengelolaan lalu lintas yang menggunakan jaringan saraf tiruan untuk memprediksi kepadatan lalu lintas dan mengoptimalkan sinyal lampu lalu lintas. Selanjutnya ada pemodelan kognitif berbasis cara manusia berpikir. Pemodelan ini berfokus pada pembuatan model yang meniru proses berpikir manusia, termasuk pemecahan masalah, perencanaan, dan pengambilan keputusan. Contohnya tidak beda jauh dengan berbasis sel saraf tadi, yaitu sistem pengelolaan lalu lintas yang menggunakan jaringan saraf tiruan untuk memprediksi kepadatan lalu lintas dan mengoptimalkan sinyal lampu lalu lintas. Oke, jadi kesimpulannya adalah pemodelan sistem dan kognitif berperan penting dalam memahami dan mengembangkan teknologi yang meniru fungsi manusia. Pemodelan ini tidak hanya membantu dalam simulasi dan analisis sistem kompleks, tapi juga dapat menciptakan sistem komputasi yang lebih cerdas dan adaptif. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa di lain waktu.